Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di sini. Terima kasih yang senantiasa setia untuk mendengarkan rekaman-rekaman yang sudah saya sampaikan. Di malam hari ini saya akan menyampaikan terkait hal-hal apa saja yang membuat manifestasi kita itu sering gagal. Sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan lebih dalam, menjelaskan lebih detail ya teman-teman ya. Saya akan jelaskan dulu apa itu manifestasi. Banyak sekali ya. Sekarang itu kan sedang sangat booming ya. Sedang sangat banyak sekali pembahasan dan keinginan orang-orang itu untuk bermanifestasi. Ya, mereka itu menginginkan sesuatu yang besar. Mereka itu punya keinginan yang lebih besar ya. Karena mereka mungkin dalam keadaan yang sekarang ini banyak permasalahan ya, misalkan banyak permasalahan, misalkan dari finansial, mungkin dia juga merasa banyak apa ya, banyak tekanan-tekanan hidup ya, yang akhirnya membuat orang itu harus bermanifestasi gitu ya. Nah, orang itu kalau bermanifestasi ya, itu aslinya ya, dia itu punya dasaran apa? Ya, jadi kita kupas dulu ya di sini ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan orang yang punya rasa pengen bermanifestasi, mereka itu punya energinya itu dari dorongannya atau keinginannya dia mau bermanifestasi. Mereka itu keinginannya dari energi yang sangat rendah ya. Karena apa? Salah satu energi yang rendah itu pun dari keinginan ya. Jadi orang itu aslinya bermanifestasi ya. Dasaran dia atau bahasanya niatannya atau dorongannya untuk bermanifestasi itu bukan dari keberlimpahan ya. Makanya kenapa di sini banyak banget orang yang misalkan ya mengikuti kelas A, ya orang itu mengikuti kelas B, dia mengikuti kelas C, dan dia itu mengikuti semua kelas ya, sampai mungkin sudah habis banyak banget ya uangnya itu buat ikut-ikutan kelas ini. Nah, sedangkan ketika misalkan ada di kelas A, ya banyak banget di situ pesertanya. Misalkan ada 10 peserta, maka yang tercapai itu hanya 3 ya, dan yang 7 dia gagal bermanifestasi. Kemudian lagi misalkan ada orang di kelas B ya, dia ada misalkan di dalam kelas B itu ada 20 orang. Nah, yang berhasil bermanifestasi juga hanya 5, dan yang 15 dia gagal bermanifestasi. Kemudian lagi ya, misalkan ada kelas C. Nah, di dalam kelas C itu ada 50 orang, dan yang berhasil bermanifestasi misalkan hanya 15 orang. Dan 35 orangnya itu dia tidak berhasil atau gagal. Tapi kenapa kita terus percaya ya? Percaya terus dan kita itu mengikuti. Ada lagi yang testimoninya bagus banget ya, kita ikutan. Ya, saking kita itu kayak berpengen banget seperti orang-orang yang bertestimoni. Ya akhirnya apa, dorongan kita ya benar-benar semakin kekurangan. Semakin energinya itu rendah karena aslinya pergerakanmu ya pergerakannya kalian ya yang terus-terusan, pergerakanmu yang terus-terusan nih, tapi gerakan dasaranmu atau energi yang menggerakkan kamu ini ya bukan dari energi yang memang di atas ya. Mereka energinya itu ada di bawah, sehingga kekurangan, rasa energi kekurangan tuh yang hadir. Dan kalau misalkan
dari rasa kekurangan itu yang terus-menerus bergerak ya, menggerakkan seseorang untuk berjalan ya, hasilnya adalah minus 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 sampai misalkan pergerakannya dia ke A tetap minus ya, ke A minus, habis itu dia dorong lagi nih bergerak ke B ya, tambah minus ya, habis itu lagi dia kan nggak puas ya, ikut lagi kelas yang lainnya sampai minusnya dia sampai pol-polan, sampai habis-habisan. Karena apa? Dia dalam kondisi di energi di bawah banget ya. Nah, semakin dia di dalam energi yang di bawah dan dia semakin bergerak, maka yang dihasilkan adalah minus. Semakin kekurangan yang ditangkap oleh energi alam semesta ya teman-teman ya, yang ditangkap itu semakin minus, makanya semakin bergerak ya, dia itu semakin nggak dapat apa-apa, karena pergerakan dia pun belum disadari dari manakah energi dia bergerak ya. Makanya disinilah kenapa sebenarnya bukan salah kelasnya ya teman-teman ya, bukan salah kelas-kelasnya yang mengadakan sebuah kelas untuk bermanifestasi, tapi salahnya apa sih? Salahnya adalah pergerakannya kita sendiri nih, yang awalnya itu dari mana ya. Kalau misalkan awalnya itu benar-benar dari dasaran keberlimpahan ya, energi kita nih udah selesai nih dari mental block ya, maka kamu bermanifestasi mau ikut kelas yang paling murah sampai ke yang paling mahal itu pasti berhasil ya. Nah, disinilah kenapa tembok pikiran kita yang sudah dibangun rapat-rapat tentang sebuah manifestasi itu menjadi penghalang ya. Ada data-data yang menghalangi itu semua, makanya dihancurkan dulu, dirubah dulu atau digeser dulu identitas. Ketika sudah digeser identitasnya, maka realitanya juga akan berubah. Nah, di sini saya akan menyampaikan hal-hal apa saja yang membuat kita itu gagal nih dalam bermanifestasi ya. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, di sini suara saya masih jelas enggak teman-teman? Masih nyambung tidak di sini? Pak Aji gimana Pak? Saya masih nyambung nggak? Nge-lag nggak sih Pak? Boleh di komen dulu Bapak. Gimana Bapak, sudah jelas ya? Sampai ini jelas ya Pak ya? Kalau jelas oke Pak, saya lanjutin ya. Nah, di sini ada kegagalan ya teman-teman ya, yang mungkin semoga ini bisa jadi bahan perenungan kalian semua, yang akhirnya nanti kalian tuh akan berpikir tuh, oh pantesan ya aku gagal misalkan ya, oh pantesan ya kok nggak berhasil kayak gitu loh ya. Semoga apa yang saya sampaikan di malam hari ini menjadi bahan perenungan buat teman-teman semuanya. Oke. Nah, di sini saya akan bahas dari yang pertama ya, teman-teman ya. 1. Hal-hal yang membuat manifestasi kita tidak berhasil apa? 1. Bikin waktu sendiri ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau kalian tuh sudah mengatur waktumu sendiri ya, disinilah kegagalan manifestasi itu terjadi ya. Jadi kalau kalian tuh sudah mengatur diri ya, bahwa misalkan aku akan sukses gitu, misalkan nih aku akan sukses minggu depan, aku akan sukses ya, aku akan sukses minggu depan, dan kalian mentargetkan sebuah waktu itu sendiri ya, kamu targetin waktunya ya, dan kamu tuh berharapnya hanya fokus pada nanti aku yakin kok waktu ini bisa nih gitu ya, dan kamu ada pengharapan di awal ya, kamu mengharapkan di awal dengan waktu yang sudah kamu tentukan sendiri, maka disinilah ketika nanti di waktunya sudah tiba ya, misalkan kamu yakin nih ya, aku yakin besok seminggu lagi aku dapat uang 1 juta, yakin aku ya, 1 minggu lagi nih gitu. Kalian sudah memberikan waktu bahwa kalian akan dapat uang 1 juta di 1 minggu lagi. Kamu sudah menentukan waktunya, kamu berharap di awal.
Nah, yang terjadi ketika tidak terjadi ya, 1 jutanya ini nggak ada di 1 minggu setelahnya ya, yang waktu yang sudah kita tentukan ini, maka terjadilah apa? Mental kita yang down banget. Pengharapan di awal sudah terjadi, kita sudah mengharapkan sangat dan yakin banget nih terjadi. Dan jika pun itu tidak terjadi, kalian tuh akan sangat down. Makanya mentalnya itu langsung turun banget. Karena apa? Pengharapanmu sudah di awal. Ya, jangan berharap waktunya, jangan pengharapan. Boleh kalian bermimpi, misalkan aku dapat uang 1 juta gitu ya, boleh. Tapi tolong jangan ada harapan ini itu kapan nih waktunya gitu. Jangan kalian langsung kayak meyakini banget ya bahwa ini 1 minggu lagi pasti gitu. Karena apa? Kalau tidak terjadi 1 minggunya ini ya, yang terjadi kita itu akan nggak percaya lagi sama kehidupan gitu loh. Makanya jangan ada pengharapan apapun atau kemelekatan harapan di awal. Biarkanlah waktu yang menjawab, tapi kita boleh hanya berharap bahwa aku punya impian gitu. Aku punya impian, misalkan aku punya uang 1 juta, itu boleh kalian tuh bermimpi di situ. Tapi waktunya kapan? Jangan kalian patok waktunya. Ya karena semesta ini ya itu punya cara yang sangat cerdas dan punya timing waktu yang sangat tepat ya. Jadi jangan pernah kita mengharapkan sesuatu yang ada waktunya, kita sudah mematok itu. Ya, dan semesta tidak suka diatur-atur dengan kita. Bolehlah kita itu bercita-cita ya. Kita bermimpi. Kita punya apa ya harapan ya, punya keinginan boleh silahkan, tapi yang nggak boleh itu apa sih, di melekatnya. Kamu melekat di waktunya yang kamu tentukan sendiri dan kamu sudah nyetir alam semesta ya, itu kegagalan yang terjadi. Oke, sekarang lanjut nomor 2. Kedua apa sih? Menolak dan tidak mengakui realita. Nah kadang teman-teman, misalkan realitanya memang hari ini kita nggak punya uang sama sekali, kita itu terus yakin bahwa enggak, aku nanti ada uang kok gitu. Padahal nyatanya emang enggak ada sekarang, tapi kalian terus bilang bahwa nanti ada uang kok, enggak apa-apa, alah nanti ada uang kok gitu. Nah, jadi di sini tolonglah ya bahwa memang ketika memang hari ini pun aku enggak punya uang, diakui dulu. Ya terima realitanya bahwa ya Tuhan, aku hari ini tuh benar-benar enggak punya uang. Tapi aku percaya Engkau maha kaya. Begitu kalimatnya, oke? Jadi jangan kamu tuh percaya penuhnya itu yakin tok ya. Tapi kamu tuh nggak ngakuin realitamu. Jadi yang pertama kali itu harus dirilis dulu, diakui, diterima apapun realita kamu. Maka disitulah pengakuan itu yang akhirnya melunturkan segala energi penyumbat yang membuat energi semesta yang sudah berlimpah itu nggak bisa datang gitu loh, bahasanya gitu ya. Jadi akui dulu apapun realita kamu ya, jangan ditolak, oke? Diakui dulu. Kemudian selanjutnya yang ketiga ya, ketiga, tidak ada harapan. Jadi teman-teman, kalau kita sudah nggak ada harapan sama alam semesta ya, atau tidak punya kepercayaan penuh terhadap aliran ini, maka kita sudah apatis. Apatis itu nggak berdaya. Jadi di sini sangat penting buat teman-teman itu punya harapan penuh bahwa aliran semesta ini akan tepat waktunya. Aliran semesta ini maha hebat kayak gitu loh. Jadi ada pengharapan di situ, percaya penuhnya di situ. Maka disinilah akan timbul yang disebut dengan keimanan ya. Kan teman-teman tahu ya bahwa namanya iman apa sih iman? Iman kan percaya. Nah batinnya itu percaya penuh sambil kita itu akhirnya apa? Berjalan. Tubuh fisiknya juga berjalan ya. Apa ya bahasanya itu? Tubuh fisik kita itu akhirnya nanti akan ngeflow ya. Ngeflow itu ada gerakan-gerakan spontanitas dari aliran ilahi yang akhirnya menggerakkan tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Ya, makanya teman-teman ya yang sering mendengarkan saya ngomong diam ya. Kan saya sering ya bilang kalau diam aja, diamlah gitu. Ya, di sini saya mau jelasin yang tak maksud diam tuh bukan diam meneng gitu ya, atau diam itu diem aja semua, bukan.
Yang dimaksud diam itu apa? Diam batinnya. Ya, batinnya sama pikiran mentalnya ini tuh diem. Kalau sudah bisa diem toh, akhirnya apa? Kosong di situ kan. Nah, di dalam kekosongan itu, karena diem tadi, energi ilahi mulai hadir nih, mulai kayak berasa nih. Nah, energi ilahi itulah yang menggerakkan tubuh kita, sehingga tubuh kita seakan-akan ya bergerak, tiba-tiba tahu aja, tiba-tiba intuisi kita itu kayak terasah juga, kayak gitu loh. Ya, jadi diam itu batin sama mentalnya pikiran yang diam. Tapi tubuh kita juga akan mengikuti aliran dari dalam. Misalkan harus bergerak, ya udah dia nanti badannya akan gerak. Ya, tanpa paksaan dia akan ngeflow gitu loh, bahasanya begitu ya. Semoga apa yang saya buatin di sini buat teman-teman bisa dipraktekkan ya. Gimana Bapak Haji Saka, gimana sudah pahamkah apa yang saya sampaikan di sini, Pak? Ya, gimana Bapak sudah paham di sini, Bapak? Jadi di sini mungkin teman-teman bisa merenung ya nantinya ya. Kalian biasa merenung bahwa oh pantesan ya. Kenapa aku nih nggak terjadi nih manifestasiku gitu ya. Kalian bisa jadi bahan perenungan dan semoga teman-teman bisa mempraktekkan apa yang saya sampaikan di sini ya. Supaya apa? Keseimbangan energi ya. Jadi ini ya teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan di sini tadi, ini tuh akhirnya apa sih? Akhirnya ya energi kita ini seimbang ya. Energi kita seimbang, maka ketika keseimbangan energi itu terjadi, maka sinkron lah gitu ya. Bahasanya itu keterhubungan sinkron semuanya nih. Itu akan terjadi. Nah, kalau udah terjadi ya gampang di situ. Kamu mau tanya tentang apapun ya dalam batinmu kamu bertanya akan dikasih tahu jawabannya. Ketika kamu punya masalah apapun ya kamu bertanya sama dirimu, dalam dirimu akan ada jawabannya. Ketika kamu butuh sesuatu pun kamu ngelakuin apa yang saya sampaikan di sini ya. Ya, jangan membuat waktu sendiri, jangan menolak dan kamu harus ngakui semua realitanya. Kemudian yang ketiga, kamu harus punya harapan. Harus ada kepercayaan penuh pada semesta. Ya udah jalankan saja ini. Maka energi kamu itu akan seimbang. Ketika kalian tuh melatih dirimu ini untuk terus-terusan ya menyeimbangkan energi dengan cara seperti ini, maka keselarasan sinkronitas itu akan terjadi. Ketika sinkronitas terjadi, maka manifestasi kamu apapun tuh gampang banget terjadi. Bahkan ya kita sudah sadar siapa diri kita yang sejati ya. Dan akhirnya seluruh alam semesta ini akan tunduk kepada kita, bahasanya gitu. Karena apa? Energi kita sudah setara dengan energi alam semesta ini yang sudah semua itu ada. Dan ternyata semua itu sudah ada dalam diri kita. Makanya kita itu sudah di apa ya? Sudah dilayani oleh alam semesta kayak gitu. Ya, semoga bisa membantu teman-teman semuanya ya. Silahkan disimak, silahkan dipraktekkan. Terima kasih banyak atas apa yang sudah bergabung di sini, yang sudah mendengarkan materi ini. Ya, ini adalah ekspresi dari Tuhan yang memang menggunakan diri ini untuk menyampaikan ini ya teman-teman ya. Jadi jika ada yang sadar juga alhamdulillah, jika tidak ada yang sadar juga alhamdulillah ya. Jadi tidak ada pencapaian apapun yang harus dicapai, ini semua hanya ekspresi dari Tuhan yang memang menggunakan diri ini saja. Jadi ini hanya sebuah mahakarya dari Tuhan ya. Kayak gitu ya. Jadi nggak ada apa-apa juga sih. Memang pengen aja membuat sesuatu ini gitu ya. Terima kasih banyak ya Bapak ya dan teman-teman yang lainnya yang sudah bergabung di sini. Thank you semuanya. Saya akan upload di YouTube ya. Selamat menyaksikan ya. Rahayu buat kalian semuanya. Ya, damai menerima dualitas. Salam satu jiwa dari saya. Ya, semoga senantiasa kehidupannya ini selalu selaras ya dan menerima apapun slide demi slide film kehidupan yang sudah tertulis untuk kita semuanya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.